Teknologi tiga dimensi merupakan teknologi yang relatif baru, terutama untuk 3D printing, di mana kita dapat membangun atau membuat sebuah model tiga dimensi yang kemudian dapat dicetak ke printer tiga dimensi sehingga menghasilkan benda yang kita inginkan. Di teknologi abad 21 atau di revolusi industri, teknologi tiga dimensi atau dikenal dengan additive manufacturing menjadi salah satu teknologi yang diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam perubahan atau dalam pergeseran di revolusi industri ini, di mana dengan additive manufacturing atau pencetakan tiga dimensi ini, semua orang dapat menciptakan atau membuat benda yang diinginkan dengan lebih mudah dan lebih cepat dan sesuai dengan custom sesuai dengan kebutuhannya. Ini berbeda dengan manufaktur yang selama ini ada, yaitu kita hanya mendapatkan benda atau barang yang memang sudah dibuat oleh pabrikan gitu ya. Selain itu, desain tiga dimensi atau model tiga dimensi yang dibuat ini nantinya juga tidak hanya sekedar untuk dipakai untuk dicetak, tapi juga digunakan atau dapat dipakai di dunia virtual. Jadi kalau saat ini dikenal adanya metaverse, di mana metaverse ini adalah dunia virtual yang diciptakan betul-betul virtual, tidak ada dunia fisiknya, tapi kita dapat berinteraksi secara langsung dan real time dengan seluruh orang di seluruh dunia di dunia metaverse ini. Dan di sana objek-objek ataupun benda-benda yang ada di metaverse ini, misalnya nanti ada rumah misalnya, atau kendaraan, ataupun semua hal yang ada di metaverse ini adalah objek virtual tiga dimensi. Objek ini tentu saja harus dirancang, dan perancangan objek ini secara tiga dimensi dapat kita buat dengan cara yang hampir sama atau mungkin sangat mirip dengan perancangan model tiga dimensi yang dicetak. Sehingga dalam hal ini kita bisa katakan bahwa teknologi tiga dimensi, pemodelan tiga dimensi dapat kita gunakan baik nanti untuk digunakan di dunia fisik yang dicetak dengan menggunakan printer tiga dimensi, maupun dapat juga kita gunakan di dunia virtual, sama sekali tidak dicetak gitu ya. Dan untuk teknologi ini makin ke depan pasti akan makin banyak aplikasinya. Seperti di beberapa negara telah membuat misalnya yang dicetak itu tidak hanya skala kecil, tapi juga skala yang besar. Misalnya di Cina itu ada bangunan rumah yang besar yang dicetak dengan printer tiga dimensi yang raksasa gitu ya. Desainnya tentu saja bisa dibuat dengan skala kecil, tapi kemudian dicetak dengan skala yang sangat besar. Kemudian bisa juga dengan desain yang dicetak dalam skala kecil, skala mikro misalnya dicetak menjadi sangat kecil. Jadi misalnya kita membuat benda yang atau organ misalnya ya, organ pengganti organ biologis ya, pengganti organ tubuh manusia misalnya, itu juga bisa dicetak. Jadi aplikasinya sangat beragam, sehingga teknologi ini bisa dikatakan akan menjadi teknologi yang sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Dengan penggunaan teknologi atau perkembangan teknologi ini, yang tentu saja nanti akan semakin mudah dan murah ya. Misalnya untuk printer tiga dimensi pasti nanti akan makin lama akan makin mudah didapatkan dan makin murah. Kita akan menuju dunia tersebut, yang mana kita memerlukan anak-anak didik kita untuk mampu atau kompeten
dalam menghadapinya. Sehingga dalam hal ini kalau kita menggunakan pendekatan STEM dalam pembelajaran, ini menjadi salah satu area yang cukup menarik. Kita bisa mengenalkan anak-anak tentang teknologi 3 dimensi, bagaimana kita merancang sebuah proyek 3 dimensi yang tidak sekedar hanya asal membuat, tapi ini juga nanti ada objektif atau tujuan tertentu bagaimana model ini dibuat. Misalnya kalau kita pengen membuat katakanlah suatu baling-baling dari baling-baling untuk kincir PLTA, pembangkit listrik tenaga angin gitu ya misalnya. Kita bisa menantang anak-anak untuk membuat gimana baling-baling yang paling efisien dan paling cepat perputarannya misalnya gitu ya. Sehingga anak-anak bisa merancang berbagai macam bentuk atau jenis baling-baling yang kemudian nanti tentu saja rancangan ini juga memiliki argumen kenapa baling-baling rancangannya seperti ini gitu ya. Nanti mungkin juga ada berbagai variasinya. Rancangan ini untuk sebuah proyek ini bisa jadi hanya sebuah rancangan saja, tidak sampai dicetak, tapi akan lebih baik juga kalau misalnya ada alat yang memungkinkan alat atau rancangan ini kemudian dicetak, kemudian diuji cobakan, kemudian dilihat hasilnya, dievaluasi, nanti kemudian dicek mana desain yang paling efektif, efisien, atau kalau misalnya perlu perbaikan nanti diperbaiki lagi. Jadi seperti ini prosesnya gitu ya, sehingga nanti anak-anak mulai mengenal teknologi 3 dimensi ini, bagaimana cara membuatnya meskipun hanya langkah sederhananya gitu ya, tapi ini anak-anak cukup terekspos ada sesuatu seperti ini yang bisa dimanfaatkan. Dan ini dalam project STEM menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik, sehingga ini bisa dikembangkan untuk berbagai macam bidang gitu ya. Mungkin nanti membuat bangunan, arsitektur, membuat alat-alat permesinan, misalnya ada yang membuat gear, membuat macam-macam gitu ya untuk mesin, atau membuat perkakas sehari-hari dan sebagainya. Dan bisa jadi ini digunakan untuk dicetak atau nanti digunakan secara virtual di dunia virtual seperti metaverse. Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa aplikasi software yang nanti bisa dikenalkan kepada anak-anak. Mereka mengetahui cara dasar-dasar penggunaan software ini, dasar-dasar membuat model-model 3 dimensi dari yang sederhana kemudian yang makin rumit. Kemudian setelah mereka mengetahui ini, diharapkan mereka dapat membuat sendiri model 3 dimensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya mereka punya ide tertentu untuk membuat alat-alat tertentu, kemudian mereka bisa mewujudkan dalam bentuk model 3 dimensinya menggunakan software-software yang akan kita pelajari ini. Ada beberapa software yang diharapkan cukup mudah untuk digunakan oleh anak didik dan memberi wawasan baru bagaimana software ini dapat kita manfaatkan, terutama nanti kita dalam konteks membuat suatu proyek STEM. Untuk lebih lanjut silakan nanti mengikuti pelatihan di mata pelatihan teknologi 3 dimensi ini, dan selamat belajar.